Salam sejahtera dan selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sejenak mengikuti ibadah sektor pemutaran video khotbah ini sebagai satu kewajiban bagi kami untuk melaksanakannya supaya Bapak Ibu Saudara selain daripada membaca khotbah yang tertulis juga dapat mendengarkan khotbah dengan video. Biarlah semua ini menjadi sukacita bagi kita meski kita melaksanakannya dalam situasi yang kurang menguntungkan berkait dengan COVID-19 yang masih mengecewakan, yang masih memberikan rasa takut kepada seluruh masyarakat. Semoga kasih karunia Tuhan melindungi semua warga GKP di mana saja pun berada, khususnya yang ada di GKP Resort Maranatha Perumnas Malingkar Medan. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan video khotbah ini, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur terima kasih Tuhan atas segala karunia-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Hari demi hari hidup kami Tuhan pelihara. Meski sering kami lupa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah abai untuk memelihara kami sebagai anak-anak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melihat semuanya itu, supaya hidup kami isi dengan ucapan syukur terima kasih atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan curahkan bagi kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu menjadi renungan untuk kami pada ibadah sektor malam hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat semua kegiatan yang kami lakukan sepanjang malam hari ini, khususnya saat kami mendengarkan sabda-Mu. Dengarkan kami Tuhan, berbicaralah dalam hamba-Mu, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Khotbah untuk kita pada ibadah sektor kali ini saudara-saudara sekalian diambil dari kitab Kejadian pasal 32 dari ayat ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mari saudara-saudara ikuti pembacaan tersebut. Saya mulai dari ayat 13. Kejadian pasal 32. Lalu bermaramlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lainnya. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, nas khotbah ibadah sektor saat ini. Yakub berdamai dengan Esau setelah lebih 14 tahun berpisah. Peribahasa Indonesia ada yang mengatakan bahwa takut karena salah dan berani karena benar. Takut karena salah, berani karena benar. Mengingatkan kita tentang etika kehidupan kita berkaitan dengan perilaku kita manusia secara praktis. Jika salah, takut untuk mendapat hukuman.
sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat oleh seseorang. Tetapi bila benar tidak perlu merasa takut. Demikianlah selintas cerita Yakub dengan Esau, saudara kembar anak Ishak. Memang kedua orang tersebut sejak lahir sudah nampak perbedaan yang signifikan. Esau memiliki tubuh yang berbulu dan Yakub saudaranya memiliki tubuh yang biasa-biasa saja. Karakter mereka pun setelah dewasa sudah berbeda jauh. Esau suka berburu dan beternak juga, sedangkan Yakub suka bertani dan juga membantu ibunya di rumah. Demikianlah Esau menjadi kesayangan ayahnya dan Yakub menjadi kesayangan ibunya. Suatu ketika Yakub menipu saudaranya Esau, memotong waktu, curi waktu, mempersiapkan makanan yang diharapkan oleh ayah mereka dipersiapkan oleh Esau. Namun ketika Esau sedang mencari buruannya, Yakub mempersiapkan makanan yang diminta orang tuanya. Meskipun kehadiran Yakub kepada Ishak meragukan hati Ishak, tetapi Ishak bapaknya tetap memberkati sesuai dengan yang dijanjikannya. Akhirnya, ketika Esau mengetahui hal itu, timbullah rasa benci, dendam kepada adiknya Yakub. Karena itu Yakub pun ketakutan, kemudian ia lari meninggalkan ayah ibunya dan saudaranya Esau. Ia pergi ke tempat pamannya Laban. Saudara-saudara sekalian, Yakub berada di negeri pamannya Laban kira-kira 14 tahun lebih dan menikahi putri Laban, yang pertama Lea dan yang kedua Rahel. Di kemudian hari anak-anak Yakub inilah yang berkembang menjadi satu bangsa, disebut bangsa Israel. Karena Yakub yang berganti nama menjadi Israel. Nas khutbah ini hendak mengangkat satu siasat atau strategi yang dilakukan oleh Yakub agar ia dapat berdamai dengan saudaranya Esau yang dulu pernah ia sakiti. Yakub harus kembali ke negerinya sementara ia masih dimusuhi Esau saudaranya. Sebelum Yakub berangkat dari negeri pamannya, ia mempersiapkan segala sesuatu untuk dibawa pergi. Ia juga membawa banyak harta benda, ternak dan sebagainya, juga orang-orang yang menjadi pembantunya, termasuk anak-anaknya, semuanya dia bawa. Ketika Yakub dan rombongannya mendekati rumah ayah ibu dan saudaranya, maka Yakub mengatur strategi sebagai berikut. Pertama, Yakub mengirimkan ternak yang banyak dan cocok untuk dipelihara berpasangan. Rombongan pertama diberangkatkan untuk mencari tahu sikap Esau. Ketika kabar tentang kepulangan Yakub sampai ke Esau, Esau pun berangkat untuk menyongsongnya, didampingi oleh 400 orang pembantu-pembantu Esau, sesuai pemberitahuan suruhan Yakub. Maka Yakub pun ketakutan. Strategi kedua, ketika kabar itu sampai pada Yakub, maka ia membagi dua kelompok orang berangkat mendahului Yakub. Rombongan pertama dan kedua sama-sama dibekali dengan persembahan berupa ternak yang banyak. Yakub berpikir jika Esau menghajar kelompok yang pertama, maka masih ada kelompok kedua yang tersisa untuknya. Lalu Yakub berdoa semalam-malaman di baris terakhir, dan sepanjang malam ia bergumul dengan seorang malaikat dan ia menang. Itulah namanya berganti menjadi si Israel. Dan Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Dalam doa Yakub, Tuhan memenuhi janjinya bahwa Tuhan akan memberikan yang baik kepadanya jika ia kembali ke negerinya. Akhirnya harapan terakhir Yakub untuk perwujudnya damai di antara ia dengan saudaranya Esau adalah campur tangan Tuhan juga. Pemberian Yakub berupa hewan ternak itu cukup banyak. Ada 550 ekor, gabungan dari lembu, sapi, kambing, domba, unta dan sebagainya. Jika dirupiahkan dengan nilai rupiah sekarang, maka
nilai rupiah dari persembahan yang diberikan Yakub itu tidak kurang dari 11 miliaran. Jika harga ekornya 20 juta, bagi Yakub nilai perdamaian itu memang amat mahal. Asalkan dia mau berdamai dengan saudaranya, dia rela berkorban, mengorbankan harta benda yang begitu banyak. Bapak Ibu saudara-saudara, dari sini jemaat Tuhan kekasih bisa belajar semuanya bahwa perdamaian adalah keputusan terbaik atas segala bentuk perselisihan. Terlebih jika itu terjadi di lingkungan keluarga kita, di tengah-tengah famili dan juga di gereja. Karena perseteruan dan perselisihan itu hanyalah akan mengakibatkan hidup ini tidak aman, tidak nyaman. Sedangkan damai sejahtera, perdamaian itu sangat indah dan manis rasanya. Dan perdamaian itu pun berkuasa menciptakan suasana sukacita dalam pergaulan masyarakat luas di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, sikap yang harus kita adopsi dari nas khotbah ini kepada kehidupan kita masa kini adalah berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang dapat mengakibatkan orang lain tersakiti dan dimungkinkan untuk membalas dendamnya di kemudian hari. Ingatlah saudara-saudara bahwa damai itu indah, menyenangkan dan menjadikan segalanya menjadi baik. Dan untuk perdamaian itu harus ada yang dikorbankan. Selain materi adalah perasaan. Tidak perlu merasa benar, walau memang benar jika itu menimbulkan perang. Karena itu menjadi pengikut Kristus ialah orang-orang yang bijak, yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Inilah kedewasaan yang diajarkan kepada kita dalam melakoni kehidupan kekristenan. Kita harus menonjolkan betapa pentingnya perdamaian itu tercipta, yang dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan gereja, baru di tengah-tengah masyarakat luas. Tuhan memberkati dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan semuanya itu. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah memelihara hidup kami, memberikan inspirasi kepada kami untuk bersyukur kepada-Mu atas segala karunia dan berkat yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih atas berkat firman-Mu yang telah kami terima pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk menghargai bahwa damai sejahtera itu sangat mahal, sekaligus sangat indah, yang boleh kami tampilkan di tengah kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terkadang kami susah melakukannya, karena dalam diri kami ada harga diri yang terlalu mahal. Karena itu Tuhan, biarlah setiap orang warga jemaat-Mu yang percaya kepadamu, Tuhan perlengkapi dengan kemampuan untuk memperbarui hidup kami, mencintai damai sejahtera, menciptakan sukacita di tengah persekutuan kami manusia, di tengah-tengah jemaat maupun di masyarakat luas. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, perbaharuilah hidup kami dan terimalah doa kami ini, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.